Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Sobat Pediler. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai dampak dari pemasangan teleskop yang tidak sesuai, yang bisa dibilang akan mengakibatkan tembakan kita tidak bisa diprediksi, atau mungkin teman-teman bilang senapannya ngacak. Nah, seperti apa dampaknya dan penyebabnya itu apa saja? Langsung saja kita bahas. Jadi, seperti yang teman-teman bediler ketahui bahwa pemasangan tele yang baik dan benar itu adalah seperti di gambar satu ini. Jadi, garis vertikal retikal itu harus benar-benar lurus dengan garis vertikal atau titik tengah dari laras kita, sehingga ketika kita menembakkan mimis itu, laju mimis kita akan tetap berada di garis vertikal retikel. Jadi misalkan teman-teman itu 0 di 30, nanti di 40-nya dia turun 1 dot. Lalu pada jarak berikutnya turun lagi, tapi masih berada di garis vertikal retikel kita. Dengan catatan ketika kita melakukan zero atau setting ini tidak ada angin dari kiri maupun kanan. Dan kesalahan yang pertama dalam pemasangan tele itu adalah benar si titik tengah tele ini berada segaris lurus dengan titik tengah laras, tetapi garis vertikal retikel kita itu agak miring. Dalam gambar ini adalah miring ke kanan, yang ditandai ketika kita menembakkan di jarak zero, anggaplah kita tembak di 30. Ketika kita menembakkan di jarak lebih dari 30, itu perkenaan berada di sebelah kanan retikel. Jadi sebelum zero pun, sebelum si peluru mencapai jarak zero, laju pelurunya adalah berada di kanan, dan ketika berada di jarak zero atau jarak cross, itu dia tepat berada di tengah retikel. Tapi setelah melewati jarak zero, dia akan kembali ke sebelah kanan retikel. Dan ketika tele itu miring ke kiri, itu maka perkenaan berada di sebelah kiri retikel, baik sebelum maupun setelah jarak zero. Cara mengatasinya adalah pastikan ini teman-teman itu sudah berada di posisi yang datar, bisa menggunakan atau mungkin wajib menggunakan water pass, baik water pass khusus untuk tele ataupun yang water pass bangunan, atau bahkan dengan menggunakan aplikasi water pass. Jadi setelah dipastikan unit teman-teman ini berada di kemiringan yang benar-benar lurus, lalu teman-teman bisa kendorkan kunci mounting telenya sehingga si tele ini bisa diputar. Nah, untuk memastikan garis vertikal ini lurus, si retikel vertikal ini lurus dengan laras, teman-teman bisa menggunakan benang yang diberi beban lalu diikat secara tegak lurus di jarak kurang lebih 10 meter. Gunakan benang agak besar, jadi biar mudah terlihat, seperti menggunakan tambang atau menggunakan tali bangunan. Atur posisi tali dengan garis retikel ini sampai benar-benar lurus. Ketika sudah lurus, teman-teman bisa melakukan bisa mengencangkan kembali baut-baut mountingnya, dan kemudian teman-teman coba tembakan lagi apakah perkenaannya sudah benar-benar pas di garis retikel seperti di gambar pertama ini. Lalu kemudian permasalahan berikutnya adalah seperti ini. Jadi yang namanya chamber itu terkadang sepresisi mungkin tetap masih ada missnya, atau mungkin pembuatan mountingnya yang kurang presisi juga bisa. Jadi ketika teman-teman memasang mounting, itu ada baiknya sebelum memasang tele, teman-teman pastikan bahwa posisi tele itu tepat berada segaris dengan titik tengah dari laras kita. Karena terkadang ada chamber yang dia itu
mountingnya pas di tengah-tengah ketika bautnya ada di sebelah kiri semua, atau ketika bautnya berada di sebelah kanan semua. Kalau sampai salah pasang, itu biasanya nanti posisi tele agak geser ke kiri atau agak geser ke kanan. Seperti kasus yang sudah pernah saya temui di unit saya, itu saya pernah pasang bautnya di sebelah kanan dan ternyata si tele ini berada di sebelah kanan, tidak pas di tengah. Ketika saya geser di bautnya di sebelah kiri semua, baru dia mau pas berada di tengah dengan sejajar dengan laras. Nah, ketika mengalami seperti ini dan teman-teman memaksakan untuk melakukan zero, padahal garis tengah dari laras ini tidak pas mengenai garis tengah garis vertikal dari retikel kita, tapi teman-teman memaksakan untuk menggeser retikel ini ke arah kanan, maka yang terjadi adalah perkenaan yang seperti ini. Jadi ketika jarak dekat itu laju peluru berada dari ini, kita asumsikan si tele itu berada di sebelah kiri dari titik laras ya. Jadi ketika posisi seperti ini kita paksakan untuk zero, nanti ketika ketemu titik zero, laju peluru akan seperti ini. Sebelum mencapai titik zero, peluru berada di sebelah kanan, dan ketika sudah melewati titik zero, jatuh peluru ada di sebelah kiri. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika tele berada di sebelah kanan atau kurang geser ke kiri akibat peletakan mounting tadi yang tidak sesuai, maka laju peluru dari jarak sebelum zero ada di sebelah kiri, dan setelah melewati zero, laju peluru berada di sebelah kanan. Jadi cara mengatasinya seperti tadi, ketika teman-teman mau masang tele itu pastikan dulu mountingnya itu untuk tempat tele sudah benar-benar pas sejajar dengan laras. Nah, ketika belum menemukan, teman-teman bisa mengkombinasikan, misalkan coba di sebelah kiri ternyata dia masih berada di sebelah kiri, ketika digeser di kanan kok masih berada di kanan, coba dibalik. Jadi ada waktu itu pernah saya memasang tele di unit Predator, itu baut yang depan berada di sebelah kanan, baut yang belakang ada di sebelah kiri, dan itu baru mendapatkan si tele itu pas berada di tengah garis tengahnya itu sejajar dengan laras, seperti itu. Lalu ada lagi juga kejadian yang sudah benar cara masang telenya, sudah benar cara zeronya, tapi ternyata begitu kita bawa ke tempat berburu, senapan tiba-tiba ngacak. Itu penyebabnya bisa jadi karena ini. Nah, ini faktor berikut yang bisa menyebabkan unit kita ngacak. Seperti kita lihat, unit sudah disetting sedemikian rupa sehingga tele dan laras itu benar-benar sejajar. Tapi ketika kita mau menembak, ternyata unit kita itu miring, baik ke kiri maupun ke kanan. Ditandai dengan ketika kita melakukan tembakan sebelum mencapai titik zero, perkenaan masih benar berada di retikel vertikal. Tapi ketika melebihi jarak dari zero, peluru keluar ke arah kiri. Ini menandakan unit kita itu lebih miring ke kiri. Dan sebaliknya juga kalau peluru tiba-tiba lari ke kanan, itu menandakan posisi senapan ketika kita menembak itu agak miring ke kanan. Ini dengan catatan tidak ada angin. Nah, cara mengatasinya adalah teman-teman bisa memasang water pass di chamber ataupun di tele, agar kita bisa tetap menjaga posisi senapan itu benar-benar datar. Nah, kadang masalah seperti inilah yang bisa membuat teman beranggapan, wah tele saya tidak tahan getar, setelah di zero dan di bawah hunting kok tembakannya ngacak. Coba teman-teman pelajari dulu dari semua permasalahan yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi bukan karena telenya yang tidak tahan getar, tapi pemasangan telenya yang kurang pas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.